Jika pendidikan anak-anak itu membuat anak-anak takut, runduk, takwa kepada Allah, pendidikan itu baik. Jika ilmu yang dipelajari anak-anak itu membuat runduk, takut, takwa kepada Allah, membuat anak-anak bertaat-taat, berjauh dari maksiat, maka ilmu yang dipelajari anak itu baik. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah acara kita hari ini didukung juga oleh SD Islam Al-Mizan Surabaya, SMP Islam Al-Mizan Surabaya, dan SMA Islam Al-Mizan Surabaya, dan juga didukung oleh komunitas cinta anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada COVID-19 seperti ini, alhamdulillah YDSF juga ikut turun langsung ke lapangan dalam membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 maupun saudara-saudara kita yang sekarang tidak ada pekerjaan di rumah, sehingga kita membantu memberikan sembako dan sebagainya. Dan pada awal terjadinya COVID di Surabaya, kita juga ada program penyemprotan desinfektan di lebih dari 600 titik di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat ya. Alhamdulillah semangat Ustaz. Meskipun biasanya offline, kita ketemu online gak apa-apa Ustaz ya. Iya. Yang penting kita masih bisa memberikan ilmu untuk saudara-saudara kita yang lain Ustaz. Insyaallah. Oke. Ini Ustaz, tema kita pada siang hari ini yaitu membahas tentang reinstall Education at Home, menyiapkan generasi visioner berbasis pendidikan keluarga. Kayaknya memang di saat WFH seperti ini, pendidikan dalam keluarga ini sangat penting sekali Ustaz. Insyaallah. Insyaallah seperti itu. Bapak Ibu semuanya sudah tidak sabar ya bagaimana nanti Ustaz Suhadi akan menjelaskan bagaimana kita harus menyiapkan generasi yang visioner berbasis pendidikan keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya persilakan kepada Ustaz Suhadi waktu sepenuhnya untuk menyampaikan terkait materi kita pada pagi hari ini. Untuk Bapak Ibu sahabat yang nanti ingin bertanya, bisa melalui chat, bisa ditulis pertanyaan melalui chat, atau nanti bisa menyampaikan secara langsung setelah nanti saya buka setelah materi selesai. Monggo Ustaz, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim arrahman alamal Qur'an halaqal insana alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, kangen rasanya bisa bertemu langsung, tapi hari ini kita siasati dengan pertemuan berbasis teknologi. Mudah-mudahan keberkahan tetap mengalir di antara pertemuan-pertemuan kita yang sedang membahas ilmu-ilmu kebaikan ini. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diparingi hidup yang sehat, diparingi kenikmatan berupa iman yang luar biasa, yang insya Allah nanti akan membimbing kita hingga nanti kita berada di surganya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah yang hari ini ilmunya kita akan asup sebentar. Pada akhir-akhir ini, terutama sebulan terakhir ini, ada banyak keluhan yang masuk ke WA saya tentang bagaimana mengurusi anak-anak di rumah pada saat dia harus belajar secara online. Yang pertama, memang belajar online itu menghabiskan kuota. Yang kedua, memang juga menghabiskan tenaga, energi, dan pikiran kita. Kadang-kadang anak-anak juga berpikir guru-guru itu jauh lebih ramah daripada emaknya, gitu ya. Kadang-kadang kepala sekolah itu jauh lebih bisa mendengarkan daripada bapaknya. Begitu juga sebaliknya, ya. Ternyata ngurusi karyawan itu jauh lebih mudah daripada ngurusi anak-anak sendiri ketika di rumah full 1 bulan, ya. Makanya saya pengen mengajak penyenangan semuanya untuk menata ulang, terutama buat guru-guru, buat orang tua, agar kita tidak keliru mendapati momen yang besar ini. Jangan sampai momen yang besar ini justru anak-anak belajar sesuatu yang tidak terkait dengan momentum wabah ini. Setidak-tidaknya
saya bisa menyampaikan informasi yang utama, bahwa kalau anak-anak berada di rumah, jangan sampai nanti anak-anak belajar sesuatu yang tidak visioner. Dia harus menjadi generasi yang visioner meskipun dia harus belajar di rumah. Dia tidak bertemu dengan guru-gurunya di sekolah, dia langsung bertemu dengan Al-Ummah Madrasatul Ula. Ibu adalah madrasah yang utama dan ayah adalah kepala sekolahnya. Ini yang harus kita ingat sebagai sebuah dasar. Ibu adalah madrasah dan ayah adalah kepala madrasah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana madrasah dan kepala madrasah ini menyelenggarakan pendidikan di rumah, walaupun tidak dipandu oleh kurikulum sekolah. Kadang-kadang kita bisa lepas pada saat tertentu. Yang perlu kita ketahui Bapak Ibu semuanya, problem utama pendidikan kita saat kita duduk di sini, saat kita lagi menyimak kajian ini, problem utama pendidikan kita saat ini adalah satu, tidak visioner. Saya ulangi lagi, problem pendidikan kita saat ini adalah tidak visioner. Kenapa tidak visioner? Karena jangkauan berpikirnya anak-anak, jangkauan cita-citanya anak-anak seringkali kurang jauh ke depan. Semestinya pendidikan yang visioner itu adalah pendidikan yang benar-benar sangat jauh ke depan, merancang satu kondisi yang membuat anak-anak nanti menjadi lebih baik. Mari kita simak sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 3179. Pelan-pelan kita baca. Barang siapa mempelajari suatu ilmu yang hari ini mungkin bisa dipelajari oleh anak-anak di rumah, lewat Google atau lewat apa saja ya, termasuk lewat Zoom ini. Barang siapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya karena Allah Azza wa Jalla, jadi harusnya itu karena Allah, namun ia tak mempelajari ilmu itu bukan karena Allah, namun untuk mendapatkan sebagian dari dunia, maka ia tak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Ini harus menjadi dasar. Jadi jangan sampai nanti anak-anak sekolah tinggi-tinggi toh ujung-ujungnya tidak dapatkan bau surga. Baunya saja nggak dapat, apalagi surganya ya. Syaratnya satu, mempelajari ilmu itu karena Allah, bukan hanya sebatas untuk mendapatkan sebagian dari dunia. Nah, selama ini kekeliruan kita, atau mungkin juga bukan kekeliruan ya, kealpaan kita adalah mendorong anak-anak kita ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar tercapai cita-citanya. Sebatas itu. Engkau jadi pilot le, ngenak jadi pilot itu duitnya oke, sok keliling nang luar negeri gratisan. Nah, cita-citanya masih sebatas itu. Mengko jadi pengusaha le, soalnya jadi pengusaha kok iso duwe karyawan akeh, duit akeh, iso bebas finansial pada usia yang lebih muda. Hanya sebatas itu. Orientasinya masih orientasi duniawi. Itu sebabnya mulai sekarang harusnya kalau kita ini memahami bahwa ada efek yang sangat besar terhadap sebuah pelajaran ilmu itu, harusnya justru di rumah ini orang tua menata ulang, menata ulang bahwa semua ilmu yang kita pelajari, apapun itu, apapun mata pelajarannya, apakah pelajaran matematika, apakah pelajaran IPA atau pelajaran, coba saya belikan di sana supaya bisa terlihat. Nah, ini coba disimak perlahan-lahan. Tidaklah orang tua memberikan kepada anaknya pemberian yang lebih utama selain pendidikan yang baik. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Tabrani. Tidaklah orang tua memberikan kepada anaknya pemberian yang lebih utama selain pendidikan yang baik. Jadi pemberian terbaik itu adalah pendidikan yang baik, bukan fasilitas-fasilitas duniawi semata, bukan rumah. Menyiapkan anak-anak rumah boleh, tapi bukan yang terbaik itu. Yang terbaik adalah pendidikan yang baik. Menyiapkan anak-anak mobil, asuransi dan sebagainya bisa jadi itu baik, tetapi yang terbaik itu pemberian orang tua itu adalah pendidikan yang baik.
Nah, pertanyaan kita adalah pendidikan baik itu ukurannya kayak apa? Ukurannya kayak apa pendidikan yang baik itu? Supaya mudah diingat, saya membuat ukuran baik itu sederhana. Jika pendidikan anak-anak itu membuat anak-anak takut, runduk, takwa kepada Allah, pendidikan itu baik. Jika ilmu yang dipelajari anak-anak itu membuat runduk, takut, takwa kepada Allah, membuat anak-anak bertaat-taat, berjauh dari maksiat, maka ilmu yang dipelajari anak itu baik. Tapi jika anak-anak itu mempelajari sesuatu yang dia tidak makin runduk, takut kepada Allah, taat kepada Allah, maka ilmunya itu bermasalah. Ya. Ilmunya mungkin tidak bermasalah, ya, tapi cara mengasup ilmunya yang bermasalah. Nah, untuk itu mari kita pertanyakan kepada anak-anak kita semuanya, kepada diri kita semuanya, pada saat kita membantu anak-anak belajar di rumah, adakah ilmu-ilmu yang sudah kita ajarkan, kita bantu pecahkan buat anak-anak itu, membuat anak-anak makin runduk taat kepada Allah. Jika nanti ilmu-ilmu yang kita ajarkan lewat tugas-tugas online yang sebegitu banyak itu tidak makin membuat anak-anak runduk bertakwa kepada Allah, maka kita hanya bersibuk-sibuk untuk menghabiskan waktu. Karena itu para guru yang sedang memberikan tugas-tugas online, pastikan juga semua mata pelajaran itu ada koneksinya ketakwaan kepada Allah. Itu sebabnya tidak pas rasanya jika ilmu-ilmu itu dipisah-pisah sebegitu rupa. Misalnya kalau urusan agama ya sudah belajar agama saja, nggak usah ada hubungannya dengan IPA. Kalau belajar IPA nggak harus ada hubungannya dengan agama. Saya kira ini menjadi kurang pas. Kenapa? Karena ilmu duniawinya mungkin IPA, IPS dan sebagainya itu menjadi tidak makin membuat anak-anak untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi kata kunci yang pertama itu adalah kalau mau reinstall pendidikan di rumah, satu, pastikan semua yang dipelajari anak-anak membuat anak-anak bertakwa kepada Allah. Jangan sampai nanti anak-anak hanya sebatas belajar begitu saja ya, sekadar tahu. Reinstall yang kedua, nah ini yang perlu penyenangan, boleh catat, boleh foto di HP masing-masing, screenshot. Ada satu nasihat besar dari tokoh yang luar biasa memandu kita, dari Imam Malik radhiyallahu an, disampaikan seperti ini. Generasi ini tidak akan pernah bisa baik. Lihat kalimatnya yang cukup menohok di hati kita. Generasi ini, anak-anak kita itu tidak akan pernah bisa menjadi baik, kecuali, berarti semua cara nggak beres, kasarannya gitu ya, nggak pas, kecuali, berarti ada satu cara, dengan cara yang pernah dipakai untuk memperbaiki generasi awal. Nah, berarti ini cara yang tepat, satu cara yang harus kita pakai dengan berurutan, dengan jelas, dan tidak boleh terlepas-lepas. Urut-urutannya apa? Coba kita lihat di slide itu, ada satu klik. Yang pertama harus iman. Iman didahulukan. Setelah bicara iman, baru bicara adab. Setelah iman dan adab ini beres, baru bicara ilmu. Dan setelah ilmu beres, baru kita akan nanti membicarakan persoalan-persoalan terkait dengan amal. Kalau urutannya ini tidak benar, maka bisa jadi nanti hasilnya juga tidak baik. Jadi harus urut, prosedur harus urut, karena ini menjadi prosedur. Kadang-kadang ada orang yang ilmunya tinggi, tapi adabnya buruk. Ada orang yang adabnya baik, santun, tapi imannya bermasalah. Itu sebabnya kalau pendidikannya tidak urut, dijamin bermasalah hasilnya. Itu sebabnya kalau kita ngajari anak-anak di rumah sekarang, perlu kita install ulang urut-urutannya ini. Nah, saya lihat beberapa sekolah, beberapa saja mungkin ya, ketika wabah ini datang dan kemudian ada seruan untuk memberikan pelajaran secara online, maka rombongan tugas itu menyerbu pada satu aspek yang besar, namanya ilmu. Namanya ilmu. Mengerjakan tugas ini, mengerjakan tugas itu, mengerjakan tugas ini, tugas itu, semuanya ilmu.
Sementara iman dan adab kadang-kadang mendapatkan porsi yang sangat amat sedikit, bahkan juga kadang-kadang tidak tersentuh, kecuali oleh guru agama kadang-kadang. Nah, itu sebabnya para ayah, para bunda, maka mumpung kita ini bertemu dengan anak-anak intens di rumah, maka kita perlu mengecek ulang apakah selama ini anak-anak itu memahami runtutan belajar itu sudah benar atau belum. Maka saya ulang sekali lagi, ayah, tanamkan aspek keimanan yang sangat mendalam di hatinya anak-anak. Mumpung ini diberi kesempatan oleh Allah, kita berdekat-dekat dengan anak-anak. Yang kedua, ajarkan adab yang benar-benar baik kepada anak-anak, agar nanti kalau anak-anak itu ilmunya banyak, dia punya adab. Agar nanti kalau anak-anak itu ilmunya banyak, dia tidak kehilangan iman. Siapa yang kehilangan iman, maka dia kehilangan segala-galanya. Kehilangan segala-galanya. Siapa yang kehilangan adab, maka dia akan kehilangan penghormatan bagi seluruh umat manusia. Ya. Dan siapa yang kehilangan ilmu, maka seluruh amalnya tidak terpandu dengan kebaikan. Maka urut-urutannya menjadi seperti ini. Sekali lagi ya, pastikan semua urutan ini terpandu dengan baik. Yang pertama iman, harus tertanam dengan kuat. Yang kedua adab, harus baik. Dan yang ketiga adalah ilmu, baru yang keempat amal. Wahai guru-guru di sekolah, pastikan semua mata pelajaran itu mendorong anak-anak untuk beriman, beradab, berilmu, beramal, apapun mata pelajarannya. Apapun mata pelajarannya. Dan mumpung kita ini bertemu intens di rumah bersama anak-anak, wahai ayah bunda, maka reinstall pendidikan ini harus menjadi benar. Ya. Jadi kita install ulang program bawah sadarnya anak-anak ini, pendidikan anak-anak ini, bahwa yang ada di hatinya dan kepalanya itu yang nomor satu adalah iman, nomor dua adab, nomor tiga ilmu, dan nomor tiga amal. Nah, di antara empat cara ini kita bisa memanfaatkan satu momentum besar yang sudah disodorkan oleh Allah kepada kita. Kita berada di rumah, dan anak-anak belajar pun harusnya yang di rumah itu tidak kehilangan momentum besar ini. Jangan sampai anak-anak kita yang SD ataupun anak-anak kita yang TK itu hanya dialihkan perhatiannya saja supaya tidak memikirkan wabah ini. Anak-anak harus tetap optimis, orang tua harus tetap optimis untuk terselesaikannya wabah ini atas pertolongannya Allah, tetapi tidak boleh kehilangan pelajarannya. Tidak boleh kehilangan pelajarannya. Di antara pelajaran itu kita bisa berguru kepada Al-Quran, surat Al-An'am ayat 65. Saya beri dua warna ya dalam tulisan itu. Warna merah adalah warna yang lebih saya tekankan. Katakanlah, Allah dia yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, dan dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Agar mereka memahami. Nah, ternyata memahami ini, untuk bisa paham ini, untuk bisa cerdas ini, itu caranya Allah itu sangat mahal. Terkirim azab, ya, terkirim azab, terkirim pula persoalan-persoalan yang datang, pertentangan antar golongan. Supaya apa? Supaya kita ini paham. Jadi jangan sampai nanti wabah corona ini datang, tapi kita jadi nggak paham, nggak paham apa-apa. Anak-anak kita nggak paham, jangan sampai. Nah, supaya paham, maka anak-anak harus terasah kecerdasannya. Setidak-tidaknya ada sejumlah kecerdasan yang nanti akan kita bahas ya. Yang pertama, anak-anak harus terasah di rumah ini kecerdasan spiritualnya. Kecerdasan spiritualnya harus terasah. Dia beribadah dengan baik,
imannya di cross check ulang oleh ayah dan bundanya, jangan sampai keimanannya justru rapuh, dan kemudian ketika mendengarkan kabar-kabar tertentu yang sifatnya agak negatif kemudian rontok seluruh keimanannya itu. Yang kedua adalah kecerdasan fisik. Kecerdasan fisik. Apa itu kecerdasan fisik? Anak-anak harus paham dalam situasi wabah seperti ini, fisiknya harus dicerdaskan. Dia harus paham bahwa dia perlu imunitas yang baik. Dia perlu makanan yang cukup baik. Dia perlu kegembiraan yang baik supaya imunitasnya meningkat. Dia harus paham fisiknya harus kuat. Jadi spiritualnya kuat, fisiknya kuat. Dan kecerdasan fisik ini lengket sekali dengan kecerdasan survival. Lengket sekali dengan kecerdasan survival. Artinya anak-anak kita ini perlu latihan bagaimana fisiknya itu menghadapi sebuah persoalan besar. Nah, selama ini yang terjadi itu adalah kadang-kadang anak-anak itu belajar, ya, kapasitas ilmunya dinaikkan, tetapi fisiknya tidak siap untuk menerima persoalan-persoalan yang membuat dia harus survive, membuat dia harus bertahan dalam situasi wabah. Ya. Kadang-kadang berada di rumah selama 14 hari saja sudah stres, ya, bukan main. Nah, fisiknya tidak siap untuk menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Karena itu kecerdasan survival ini harus dilatihkan kepada anak-anak. Dan keadaan sudah memaksa kita untuk cerdas secara fisik, termasuk memelihara urusan-urusan fisik. Ya, dulu saya mengira tahun 2020 itu zaman sudah sangat canggih sekali. Ternyata zamannya sekarang harus baru belajar cuci tangan, ya, cuci tangan. Yang berikutnya adalah kecerdasan intelektual. Anak-anak mesti diajari bagaimana memetik persoalan-persoalan ini secara intelektual tapi tetap terhubung secara spiritual. Kenapa wabah ini datang dan bagaimana wabah ini bisa tersingkirkan. Itu namanya kecerdasan intelektual. Yang juga tidak kalah penting adalah kecerdasan emosional. Anak-anak ini juga perlu diajak mikir bagaimana orang-orang yang bertahan hidup di rumah itu kalau tidak ada makanan. Anak-anak perlu ditumbuhkan empati besarnya. Empati besarnya. Bisa jadi setiap hari anak-anak akan punya jatah sangu, mungkin 10.000, 5.000 dan sebagainya. Tapi anak-anak akan kita minta bagaimana caranya dengan 5.000, 10.000 itu dia punya empati yang sangat besar, ya. Punya empati yang sangat besar. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting ini juga kecerdasan finansial. Bagaimana kita ini bisa mengelola finansial kita ini supaya bisa bertahan dalam situasi yang seperti ini. Ya. Dalam situasi di desa dulu saya sudah diajari oleh orang tua secara alam bagaimana mempertahankan kondisi tubuh ini agar bisa tetap hidup dalam situasi yang sangat terbatas. Nah, itu kan ada terjadi di desa-desa waktu itu. Tapi sekarang anak-anak di perkotaan kadang-kadang tidak mendapati kesempatan-kesempatan untuk bisa berpikir secara survival itu. Nah, lalu urut-urutannya bagaimana supaya kita nanti anak-anak bisa memahami persoalan-persoalan yang ada di sekitar ini dan tertanam reinstalnya. Saya ulang urut-urutannya tadi ada 4, ya. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah adab, yang ketiga adalah ilmu, yang keempat adalah amal. Nggak boleh tertukar urutannya, nggak boleh tertukar urutannya. Jadi urutannya harus pas, ya, urutannya harus pas. Coba kita lihat urutannya, Mas Risa, ya, di slide saya ada slide berikutnya, supaya nanti Bapak Ibu yang lain bisa memotret urutan-urutan itu. Lagi, klik lagi, Mas. Nah, sudah. Silakan di screenshot, ya. Bagaimana urutan reinstall menanamkan persoalan-persoalan yang sangat mendasar lewat rumah, ya. Kalau kita mau menanamkan iman, kalau kita mau menanamkan adab, termasuk menanamkan persoalan ilmu dan amal,
Maka kita harus melalui tahapan yang pertama ini, keteladanan. Kalau ingin anak-anak kita ini meskipun sholatnya ada di rumah, tetapi sholat harus tetap tepat waktu di awal waktu, maka perlu keteladanan. Tidak mungkin kita hanya sekadar menyuruh anak-anak agar sholat tepat waktu, sementara kita sendiri tidak membersamai mereka dalam jamaah bersama-sama. Satu, harus keteladanan. Jadi momentum learn from home ini adalah momentum untuk memberikan keteladanan yang luar biasa, sehingga nanti begitu anak-anak keluar dari wabah ini, maka nanti anak-anak akan mendapati sebuah kalimat yang sangat dahsyat, bahwa my father and my mother is my hero. My father and my mother is my hero. Kenapa? Karena anak-anak melihat keteladanan yang sangat baik di situ. Inilah momentum untuk membuat anak-anak menjadi anak-anak yang bisa kita arahkan, bisa kita kendalikan, dan membuat anak-anak insya Allah berbakti kepada orang tuanya. Momentum memberikan keteladanan selama anak-anak learn from home, belajar dari rumah. Keteladanan. Momentum anak-anak melihat bahwa ayahnya adalah ayah yang hebat. Momentum melihat bahwa ibunya anak ini adalah ibu yang luar biasa, yang pantas sekali untuk mendapatkan bakti. Momentum untuk melihat bahwa di telapak surga ibu di telapak kaki ibu itu benar-benar tampak tercium bau surganya. Momentum ini tidak boleh lewat, sehingga nanti anak-anak itu akan secara otomatis meniru, secara otomatis mengidolakan orang tuanya. Yang pertama, keteladanan ini tidak boleh lewat. Nomor dua adalah pembiasaan. Lakukan kepada anak-anak tentang pembiasaan-pembiasaan. Jangan sampai nanti pembiasaannya justru kacau balau ketika dia berada di rumah. Kalau biasanya dia itu pada saat sekolah itu dia bangun sebelum subuh, maka di rumah pun harus dia bangun sebelum subuh. Kalau dia biasanya itu bisa sholat tepat waktu untuk subuh, di rumah pun ya, yang kesannya seperti liburan itu harus tepat waktu subuh. Dan pembiasaan ini nggak boleh dihilangkan, sebab nanti kalau tubuhnya sudah hilang kebiasaan, maka dia akan membangun kembali kebiasaan itu sangat sulit. Begitu suara adzan terdengar, maka dibiasakan anak-anak akan drop everything dan berangkat untuk sholat. Pembiasaan ini harus terjaga betul di rumah. Jangan sampai hanya karena kesannya liburan kemudian bisa menunda-nunda. Karena pembiasaan itu mahal, ya, butuh waktu yang berulang-ulang. Yang ketiga adalah momentum untuk memberi nasihat kepada anak-anak. Berilah anak-anak nasihat-nasihat. Ingat ya, nasihat ya Pak ya. Bukan omelan, bukan cacian, bukan makian. Nasihat ya. Berbeda itu ya dengan yang saya sebutkan tadi. Bagaimana memberi nasihat-nasihat yang membuat anak-anak itu terhunjam di dadanya, bahwa nasihat ini datangnya justru dari orang yang tua, orang tua yang pantas diteladani, orang tua yang punya kebiasaan baik, sehingga nasihat-nasihatnya itu akan jadi terkenang sepanjang hayatnya nanti anak-anak kita itu. Ambil satu contoh, suatu ketika saya ada kesempatan untuk memberi murid-murid kami bersama sekolah kami, tentu saja programnya sekolah, untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak kami yang berhasil bisa sholat subuh 40 hari tanpa putus. Nah, anak-anak yang hebat seperti itu saya pandang hebat, karena 40 hari tanpa putus itu. Kenapa 40 hari tanpa putus? Karena nanti kalau sudah bisa 40 hari, tubuhnya akan terbiasa bangun pagi dan terbiasa sholat tepat waktu. Saya beri hadiah, kami beri hadiah, sekolah yang beri hadiah sepeda gunung, sepeda pancal. Nah, sayang sekali kalau dalam momentum itu tidak ada nasihat yang meluncur. Maka anak-anak kami kumpulkan, waktu itu belum ada wabah ya, kami kumpulkan di masjid, kemudian kami beri nasihat
dan nasihat itu kami ikat dibawa pulang bersama sepedanya. Di sadel sepedanya itu kami tulisi seperti ini: sepeda ini hanya boleh dipakai untuk di jalan-jalan kebaikan, tidak boleh dipakai di jalan-jalan kemaksiatan. Ditempel dengan isolasi di sepedanya itu. Dan Masya Allah, ada testimoni yang luar biasa dari orang tua. Orang tua ada yang sangat amat terharu dengan nasihat itu. Senantiasa mengingatkan anak itu ketika dia pegang sepeda, sepedanya harus diarahkan dalam perjalanan-perjalanan kebaikan. Sangat mengharukan orang tua itu, walaupun orang tua itu mampu beli sepeda sendiri. Yang keempat adalah momentum untuk mengontrol anak-anak. Mengontrol anak-anak. Apakah tilawahnya anak-anak terkontrol dengan baik? Apakah anak-anak punya kebiasaan membaca literasi yang baik di rumah? Apakah anak-anak bisa mengontrol pemakaian gadgetnya? Ini adalah kesempatan emas untuk membuat anak-anak bisa terkontrol. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah sanksi. Harus ada sanksi yang tegas kalau anak-anak melanggar aturan. Harus ada sanksi yang tegas. Jangan dibiarkan saja. Kalau sudah ada sanksi, tentu saja ada apresiasi. Kalau anak-anak ternyata itu misalnya per hari itu tidak pernah terlewat tilawahnya, senantiasa sholat on time, tepat waktu, senantiasa menjaga amalan-amalan kebaikan, maka jangan lupa memberi apresiasi. Jika tidak, berilah sanksi. Sanksi itu macam-macam tentu saja ya, bukan memukul, bukan kekerasan fisik. Kita lihat bagaimana guru TK itu kalau memberi sanksi dan apresiasi sederhana saja. Anak-anak TK yang bisa berbuat baik diberi bintang satu saja, itu gembiranya luar biasa. Padahal itu cuma bintang saja. Sementara mereka yang belum bisa melakukan kebaikan-kebaikan tidak diberi bintang, itu pun sedihnya luar biasa anak-anak. Itu kalau untuk anak-anak TK, ya. Untuk anak SD, SMP bisa ditingkatkan dengan cara yang berbeda. Nah, itu sebabnya pada momentum kita berkumpul bersama anak-anak selama fase wabah ini, saya mengingatkan diri saya sendiri, guru-guru terutama, termasuk para orang tua. Saya ulang lagi, satu, kita mesti lakukan reinstall education at home. Dalam perspektif apa? Yang paling mendasar adalah anak-anak apapun yang dipelajari harus terorientasi dunia sampai akhirat. Visioner sekali, dunia sampai akhirat. Kalau mau menata cita-citanya anak-anak kira-kira begini, saya tanya kepada anak-anak, kamu mau jadi apa nanti kalau udah gede? Aku mau jadi pilot, Ustadz. Oh, Masya Allah, jadi pilot ya, bisa mengantar jemaah haji ke tanah suci ya kan jauh lebih keren lagi nanti ya, kalau kamu jadi pilot sekaligus kamu menjadi orang yang saleh dan sekaligus kamu bisa berdakwah dengan ilmu kesalianmu itu. Jadi apapun profesinya anak-anak itu punya kontribusi yang sangat besar pada dunia dakwah. Itu insya Allah nanti akan mencium bau surga. Apapun profesinya anak-anak tetap ada kontribusinya, ada korelasinya dengan dunia dakwah. Ini yang tidak boleh hilang. Reinstall yang pertama. Reinstall yang kedua, harus ada urutan yang benar untuk mendidik anak-anak. Yang kita diajari oleh Imam Malik radhiyallahu an, nomor satu adalah iman, adab, ilmu, dan amal. Harus urut. Tidak boleh tidak urut. Harus urut ini. Jadi nomor satu kan iman dulu, nomor satu kan adab dulu. Gak ada gunanya nanti anak-anak itu pintar menjawab soal-soal tapi kurang ngajar sama orang tua. Maka wahai guru-guru, berilah PR anak-anak juga ini, berilah pekerjaan yang kira-kira membuat anak-anak itu bisa berbakti sama orang tua di rumah ini seperti apa. Karena itu jauh lebih penting daripada ilmu. Berbakti kepada orang tua itu jauh lebih penting daripada menguasai ilmu pengetahuan yang reni-reni yang kita ajarkan lewat buku paket. Yang berikutnya baru menginjak pada faktor ilmu dan amal. Yang ketiga, ada 5 persoalan besar yang harus diurutkan juga untuk menanamkan persoalan-persoalan itu. Yang pertama adalah keteladanan,
Ya, jadi orang tua harus bisa jadi teladan. Kalau orang tua sudah jadi teladan, insya Allah orang tua akan jadi idola. Kalau orang tua sudah jadi idola, maka anak-anak akan merasa bahwa orang tua saya ini pantas mendapatkan bakti dari ananda. Yang kedua, pembiasaan, nasihat, kontrol, dan sanksi. Ada 3 persoalan besar yang saya ajukan sebagai pembelajaran pada kesempatan kali ini untuk reinstal pendidikan di rumah, supaya nanti anak-anak menjadi generasi yang sangat visioner, ya, bisa melihat dari dunia ini tembusnya sampai ke akhirat. Dia punya cita-cita yang sangat besar nanti bersama keluarganya untuk bisa masuk surga sekeluarga. Ini adalah orang yang sangat visioner. Kalau hanya anak-anak menjadi anak-anak yang sejahtera di dunia, kaya raya di dunia, tapi tidak punya cita-cita besar sampai masuk surga bersama orang tuanya, maka ini tidak visioner. Tidak visioner. Visionernya sangat pendek. Jangka visinya sangat pendek. Harus ada visi yang sangat besar. Maka di ujung pertemuan ini, di ujung diskusi kita kali ini, dialektika kali ini, saya menyeru pada diri saya sendiri, penjenengan semuanya, pastikan kesempatan yang diberikan oleh Allah lewat wabah ini, dengan kita tinggal di rumah, kita bersama anak-anak akan terupgrade kecerdasan-kecerdasan kita. Semuanya nanti anak-anak akan mendapatkan pelajaran-pelajaran besar lewat tugas-tugas sekolah dan kita kawal di rumah. Ya, ini diantaranya tadi adalah satu, kecerdasan fisik, termasuk kecerdasan kemampuan untuk bertahan hidup. Nomor 2 adalah kecerdasan emosional, mampu berempati. Dan nomor 3 adalah kecerdasan intelektual, mampu belajar. Ternyata kita ini semuanya tiba-tiba menjadi ahli virus, karena kita tahu virus, bakteri macam-macam, kita menjadi tahu, ilmunya banyak. Paling penting itu adalah kecerdasan spiritual, terasa dengan baik, sehingga kita tetap punya harapan di antara wabah yang seperti ini. Kita tetap punya harapan bersandar kepada yang maha besar, bersandar kepada yang besar. Mudah-mudahan persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa kita, oleh umat ini, menjadi mengecil karena kita punya Allahu Akbar. Kita punya sandaran yang maha besar. Kita punya Allah, sehingga harapan kita itu menyala ada. Harapan kita menyala ada karena kita punya Allah, karena iman kita menyala. Dan itu harus dinyalakan betul-betul kuat-kuat di dalam dada kita, di dalam dadanya anak-anak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh YDSF ini menjadi bermakna buat penjenengan semuanya untuk menambah pengetahuan, kapasitas untuk menginstal ulang pendidikan anak-anak yang visioner itu di rumah. Sekali lagi, ibu adalah madrasah dan ayah adalah kepala madrasah. Nah, pertanyaannya adalah, wahai kepala sekolah, para ayah, seperti apa kurikulum keluarga di rumah selama anak-anak berada di rumah dalam kondisi wabah yang seperti ini? Seperti apa kurikulumnya? Seperti apa guru kita ini mengajar? Dan seperti apa kita ini membersamai anak-anak? Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita akan buka sesi tanya jawab yang dikelola langsung oleh Mas Rifa, baik secara tertulis maupun secara langsung. Monggo, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu sahabat ya. Jadi bagaimana kita bisa reinstall education at home ketika anak-anak kita ada di rumah, dan bagaimana peran seorang ayah sebagai kepala sekolah untuk mendidik anak-anaknya, anak didiknya. Nggih Ustaz. Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan dari betul. Buat Bapak Ibu sahabat yang mau bertanya bisa melalui chat atau bisa interaksi secara langsung. Nanti moodnya akan saya nyalakan. Bisa menekan kalau di HP ada titik 3 di bawah kanan more, itu bisa melambaikan tangan melalui menekan lambai tangan itu. Monggo, ada mau yang interaksi atau bertanya langsung melalui chat? Ini ada pertanyaan dari betul. Buat Bapak Ibu sahabat yang mau bertanya bisa melalui chat atau bisa interaksi secara langsung. Nanti moodnya akan saya nyalakan. Bisa menekan
kalau di HP ada titik 3 di bawah kanan more itu bisa melambaikan tangan melalui menekan lambai tangan itu. Monggo, ada mau yang interaksi atau bertanya langsung melalui chat juga bisa. Ada Ibu Meliani Oktavia, Ustaz, mau bertanya, Ustaz. Monggo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ustaz. Boleh memperkenalkan diri dan asalnya dari mana Ibu? Monggo. Baik, Assalamualaikum. Saya Meliani Oktavia dari Surabaya. Alhamdulillah, monggo. Ya Ustaz, salam sebelumnya. Saya sudah pernah ketemu Ustaz Suhadi kayaknya sejak tahun 2012. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz Suhadi ini Ustaz yang pertama kali membuat saya jatuh cinta sama ilmu parenting. Masya Allah. Ya, jadi saya mau tanya saya di sini belum berkeluarga. Belum berkeluarga, tapi saya di rumah punya 5 ponakan gitu, saat yang usianya sangat variatif sekali, mulai dari yang usia 2 tahun sampai SMP gitu. Nah, kalau misalnya kita men-trigger anak-anak yang SD SMP ini dengan hadiah uang, boleh nggak Ustadz? Kayak misalnya kalau misalnya berhasil kora-kora atau menyapu rumah, mengepel rumah, membersihkan rumah, nanti dapat uang sekian itu boleh apa enggak Ustadz? Untuk trigger awal gitu. Atau kalau misalnya kalau boleh itu sampai kapan bisa dilakukan dapat hadiah seperti itu? Ya, salah. Cukup Ibu? Cukup. Baik, terima kasih banyak Ibu Meliani dari Surabaya. Yang lain barangkali langsung saja ya. Langsung dulu aja Ustaz. Jadi begini Bu Mbak, ini ya bukan belum berkeluarga. Saya doakan mudah-mudahan segera bisa berkeluarga insyaallah. Memberi hadiah anak-anak itu, jadi hadiah itu bervariasi ya. Ada juga hadiah yang cepat habis. Ya misalnya uang dan barang itu cepat habis. Karena kalau kita ini dapat barang, itu biasanya kesenangannya itu sangat ringan, sedikit. Misalnya saya beli mobil, paling nanti 2 bulan sudah kesenangannya hilang ya. Apalagi kalau nyicil itu ya, sudah hilang sudah 1 bulan ya. Maka berilah hadiah, saran saya, hadiah yang kesenangannya itu panjang sekali. Di antara beberapa hadiah yang kesenangannya panjang itu adalah 1, kalau itu anak kita, peluklah anak kita itu, ucapkan terima kasih yang sangat mendalam, betul-betul Masya Allah anak soleh, kamu anak hebat, laki-laki bisa bantu mama cuci piring, Masya Allah kamu anak hebat. Dan doakan di situ, mudah-mudahan kamu ya nak ya nanti jadi anak yang bla 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 ya, insyaallah. Ini adalah hadiah yang meresap ke hati, benar-benar meresap, dan itu tidak akan hilang, terkenang. Saya pun masih ingat bagaimana guru-guru saya itu kalau memperlakukan saya secara emosional itu ingat sampai sekarang. Tapi kalau pelajaran-pelajaran SD, pelajaran SMP mungkin saya bisa banyak yang lupa, tapi pelajaran yang membuat saya ini terkenang itu akan terus saya ingat sampai sekarang. Dulu saya ingat ada satu guru yang kalau mengajari saya tentang bagaimana disiplin berbaju yang baik. Saya habis bal-balan di halaman sekolah itu, begitu selesai teng saya masuk, saya dipanggil, kancing saya ditata, dibetulkan, terus kemudian tangannya menunjuk pada baju saya yang masih kedodoran itu, dan kemudian saya merapikan. Ya Allah, yang seperti itu adalah nasihat yang sangat terkenang buat saya. Ya, tidak harus mendapatkan materi yang berlebihan. Tetapi kalau memberi materi juga boleh ya, asalkan syaratnya tidak membuat anak kecanduan. Syaratnya tidak membuat anak kecanduan. Jadi jangan sampai nanti anak-anak kemudian di ujung wabah ini mengatakan, Mas tolong bantu Mas, cuci piring Mas, wani piro, kan juga menjadi tidak baik gitu ya. Allah ya. Jadi boleh ya, sekali waktu
bikin bareng-bareng bersama keponakan itu 5, mungkin seminggu sekali ya, ucapkan terima kasih sudah membantu seperti ini dengan ucapannya benar-benar menyentuh. Kemudian kita rayakan bersama, hari ini kita beli es krim dan kemudian kita makan bareng, berdoa bareng, mendoakan yang lain juga. Masya Allah, itu akan nanti lebih menyentuh daripada setiap pekerjaan dihargai korang-korang 1000, nyapu-nyapu 1000. Nanti lama-lama wabah selesai dimintai tolong ngomongnya wani piro gitu. Nggih, cukup saya kira itu. Seperti itu Ibu Meliani, insyaallah. Nggih. Lanjut yang kedua, Ustaz, ini ada interaksi dari Ustaz Muhammad Royan. Saya nyalakan. Nggih. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Royan. Sudah tersambung? Ustaz Muhammad Royan sudah nyambung? Sudah, Zat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, gatuh. Oh, Ibu ternyata di sini namanya. Oke, monggo bisa memperkenalkan diri dan dari mana asalnya? Udah, ini belum tinggal ngomong. Ini kan tinggal ngomong. Apanya? Ustaz Royan? Yang atas nama Muhammad Royan bisa di... Oh, oke, monggo Ibu. Monggo Ibu bisa disampaikan pertanyaannya, Ibu. Cek, halo. Halo. Nggih, monggo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, gatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, gatuh. Nggih, monggo Ibu bisa perkenalkan diri dan dari mana asalnya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, gatuh. Yang atas nama Royan. Nggih, atas nama Royan. Monggo. Begini Ustaz, Nggih. saya ingin bertanya. Dari mana Ibu? Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Halo. Iya Ibu, monggo. Maaf Ustaz, nama saya Muhammad Royan Fali. Dari Sidoarjo. Oh, ya. Saya ingin bertanya Ustaz, kan sebenarnya saya itu sekolahnya di pondok Ustaz. Nah, di pondok saya itu mengajarkan ilmu adab dan ilmu materi. Bagaimana itu Ustaz? Karena kan bersamaan. Sudah cukup, Dek? Ya, sudah cukup. Sudah cukup. Ternyata adik kita Muhammad Royan ternyata sekarang kalau Ustaz Ya. Lagi di rumah ya. Iya, kayaknya. Baik, untuk adik Royan ya dan keluarga. Yang pertama saya ingatkan, terima kasih ya. Pertama berterima kasih sudah bergabung dan sekolahnya keren di pondok ya. Keren sekali, pondok itu keren. Yang pertama diingatkan, jangan sampai nanti kebiasaan pondok hilang di rumah loh ya. Karena kadang-kadang di pondok itu mandiri banget, di rumah ngalem banget itu kan ya, itu harus dijaga ya. Dan Bapak Ibu di rumah juga harus tetap memastikan adik Royan ini tetap mandiri di rumah ya. Jadi jangan sampai nanti justru belajar dari rumah ini membuat anak-anak jadi kehilangan kemandiriannya. Kalau di pondok itu harus mesti bangun pagi-pagi, tertib tilawahnya, tertib sholatnya, ini harus tertib semuanya. Nanti jangan sampai di rumah luntur semuanya, ini nggak boleh ya. Lalu bagaimana kalau pondok itu mengajarkan ilmu adab sekaligus ilmu materi? Itu benar. Cuman yang jadi urutan prioritas yang harus dipahami oleh Ananda Royan ya adalah, jadi prioritas yang utama itu adalah iman. Prioritas utama itu iman. Jadi orang tua harus memprioritaskan semuanya ini. Karena kalau kehilangan iman itu kehilangan segala-galanya, termasuk kehilangan kesempatan untuk masuk surga.
Yang kedua adab. Jadi adab ini harus penting sekali. Adab kepada guru, adab kepada orang tua. Ini penting sekali. Jangan sampai nanti anak-anak itu ilmunya tinggi tapi kurang ajar kepada orang tuanya. Ya. Jadi bersyukurlah kalau punya anak yang sudah belajar ilmu adab dan kemudian anak-anak menjadi sangat santun, sangat beradab di rumah. Tata krama di pondok juga harus dibawa di rumah. Kalau di pondok itu sangat hormat, takzim betul sama Pak Yai, di rumah juga begitu, harus hormat, takzim betul sama ibu dan bapak. Jangan sampai nanti justru hilang, ya. Ayah atau bapak, ibu ini patut mendapatkan penghormatan yang jauh lebih istimewa, ya, karena surgamu bergantung kepada keridhoannya orang tua juga. Jadi belajarlah dengan cara yang memadukan. Satu, kalau engkau belajar ilmu materi tadi, misalnya kamu belajar tentang ilmu IPA, ya, ilmu IPA. Topiknya adalah tentang corona, tentang virus. Maka pertanyakan dulu, nomor satu ini, materi ini supaya membuat saya meningkat iman saya itu seperti apa? Oh, saya meyakini bahwa semua ini atas takdir Allah, qadarullah. Nah, supaya nanti kita tidak menyalahkan keadaan. Nomor dua, bagaimana saya meningkatkan adab saya ketika belajar ilmu corona ini, ya. Oh, ternyata adab batuk itu ada, adab bersin itu ada, adab berperilaku bersih, baik, sehat itu ada. Nah, ini lakukan dulu itu. Baru yang ketiga itu adalah ilmu-ilmu teknis. Oh, ternyata corona itu disebut sebagai COVID-19, berasal dari sini, bentukannya begini. Itu yang ketiga, ya, yang ketiga. Ya, jadi ini urutan prioritas. Yang keempat, tanyakan kepada dirimu setelah kamu ini belajar ilmu itu, imanmu sudah kena, adabmu sudah baik, ilmumu sudah banyak. Sekarang bertanya, amal apa yang bisa aku kerjakan untuk ilmu ini? Oh, misalnya saya punya uang 10.000, yang 5.000 saya berikan kepada YDSF untuk disalurkan kepada yang berhak menerima dalam situasi yang krisis seperti. Nah, itu amalmu ada. Itu amalmu ada. Oh, kalau begitu saya akan membuat tempat cuci tangan di depan rumah supaya nanti orang-orang bisa mencuci tangannya pada saat menjelang bertamu ke rumah saya atau mengetuk pintu rumah saya. Nah, itu amal. Dan amal seperti itu harus didahului dengan iman, dengan adab, dengan ilmu, sehingga amal-amal yang kau kerjakan itu nanti semuanya bernilai pahala. Semuanya bernilai pahala apapun yang kau kerjakan, ya. Saya kira begitu urutannya. Terima kasih. Jazakallah. Salah seperti itu, Dek Royan jawabannya nggih. Jazakumullah khairan. Iya, Afan. Iya, sebelum melanjutkan ke pertanyaan yang di chat, Ustaz, ini ada banyak sekali yang bertanya melalui chat juga, Ustaz. Iya. Ini ada di YDSF, Bapak Ibu sahabat, kita mempunyai aplikasi terbaru namanya Berzikir Bersama, gerakan menjaga hati dan pikiran. Jadi sangat cocok sekali aplikasi Zikir Bersama ini untuk diinstal, Ustaz. Dengan kondisi seperti ini kita harus banyak-banyak membaca istighfar, membaca sholawat, membaca ayat kursi dan sebagainya. Bapak Ibu sahabat bisa menginstal aplikasi Berzikir Bersama ini melalui Play Store. Bisa membuka Play Store, dicari namanya Zikir Bersama, gerakan menjaga hati dan pikiran. Aplikasi ini gratis, persembahan dari YDSF untuk donatur dan untuk masyarakat secara umum. Kita ke chat dulu, Ustaz. Ini ada yang di chat dari Assalamualaikum, Bapak Agus. Mohon maaf Bapak, kita ke chat dulu Bapak. Nanti kita dua interaksi, dua chat. Dari Bapak Agus, Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya mendidik anak-anak bisa mengerti pekerjaan rumah tanpa disuruh bapak atau ibunya, Ustaz? Ada lagi kah yang mirip-mirip? Ini ada dari ini nama Habib, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Kami ini orang tua pekerja, kadang pulang dalam keadaan capek. Bagaimana caranya menghadapi anak-anak supaya tidak emosi karena pengaruh capek bekerja? Baik, ambil dua itu dulu ya. Jadi yang pertama begini, sadari dulu betul bahwa anak-anak ini lebih membutuhkan perhatian kita ya daripada
mohon maaf, rekan-rekan kerja kita. Karena kadang-kadang ada orang tua, ada ayah itu yang ilmunya itu sangat hebat ketika bekerja, tetapi ketika ketemu anak-anak ilmunya tumpul gitu ya. Ada orang yang begitu bisa sabar menghadapi klien, tapi ketika ketemu anak-anak kesabarannya hilang gitu ya. Ada orang tua yang sangat ahli untuk suatu pekerjaan, sangat pakar betul, tapi ketika ketemu anak-anak tidak pakar sama sekali ya, sehingga emosi saja. Nah, ini perlu kita sadari betul bahwa ternyata menjadi orang tua itu juga perlu ilmu ya. Ternyata menjadi orang tua itu ada ilmunya. Harus punya keilmuan untuk menjadi ayah, harus punya keilmuan untuk menjadi ibu. Kenapa? Karena kita sudah mendengar nasihat yang sangat sering kita asup lewat telinga kita itu, segala sesuatu yang ditangani oleh orang yang tidak berilmu, tunggulah saat kehancurannya. Jadi kalau anak-anak itu diasuh oleh ayah yang tidak punya ilmu jadi ayah, diasuh oleh ibu yang tidak punya ilmu jadi ibu, tinggal masalah bertubi-tubi akan datang. Ya, tinggal masalah bertubi-tubi akan datang. Ya. Nah, termasuk aplikasi ini yang seperti ini ya, kalau tidak ditangani oleh orang yang ahlinya ya akan menjadi masalah juga. Insyaallah ya. Misalnya suaranya kok putus-putus ya. Kemudian Mas Risa ini tidak berkeilmuan ya, maka akan terputus terus ya. Walaupun sudah dikasih kembang, dikasih apa saja, tetap saja akan terputus ya. Ya, baik. Jadi satu harus punya ilmu dulu ya. Jadi gunakan ilmunya. Ini mumpung bicara itu ya, saya jadi ingat ini di meja saya ini. YDSF ini kebetulan memberi persembahan kepada penyedangan semuanya. Kalau penyedangan Kersau ya, bisakah di shoot ke arah saya ini? Kalau penyedangan Kersau. Nah ini ada satu persembahan dari YDSF, satu buku. Ini buku berpasangan ya, suami dan istri. Lihat ya, berpasangan suami dan istri. Yang satu adalah yang hitam itu buku caranya menjadi ayah. Yang ungu itu caranya menjadi ibu. Ayah penyujuk jiwa dan berseri sebagai istri, berilmu sebagai ibu. Harusnya setiap orang tua atau calon orang tua harus punya ilmu. Saya tulis buku ini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan sirah, berdasarkan riset yang mendukung. Sengaja saya kumpulkan supaya mudah. Sebab kita di bangku kuliah dulu, mungkin kita punya gelar insinyur tapi tidak punya 2 SKS saja caranya menjadi ayah. Mungkin kita punya gelar sebagai akuntan tapi kita tidak punya 2 SKS saja menjadi ibu. Itu sebabnya YDSF memberi persembahan ini. Monggo nanti bisa diakses lewat YDSF, sekaligus beramal untuk program penanganan wabah corona ini lewat YDSF. Lalu bagaimana menyuruh anak-anak melakukan pekerjaan rumah tanpa harus emosi, berteriak-teriak, bentak-bentak. Saya jadi teringat orang tua saya dulu, pintar sekali orang tua saya itu, walaupun tidak S1, walaupun tidak S2. Beliau itu membagi anak-anaknya dengan pekerjaan yang tuntas. Saya mendapatkan bagian untuk menyapu halaman karena rumahnya luas ya. Orang desa itu, mohon maaf ya, ini bergeser sedikit. Orang desa itu walaupun kelihatannya tidak berpendidikan tinggi, tapi luar biasa ya. Lulusan SMP sawahnya luas-luas ya, tanahnya luas-luas. Kita lulusan S1 ini rumahnya tipe 36, nggak punya halaman gitu kan ada ya. Ya, kita perlu berguru kepada bapak-bapak kita. Saya diberi bagian waktu SD itu menyapu halaman samping rumah, sementara kakak saya sampai yang satunya barat rumah. Nah, adik saya yang perempuan menyapu dalam rumah dan mengepelnya. Masya Allah. Dan setiap hari begitu ya, setiap hari begitu. Dan begitu saya naik kelas, saya mendapatkan beban yang lebih berat lagi, tambahan. Apa beban tambahannya? Adalah saya membersihkan kandang ayam ya, kandang ayam. Dan itu menjadi pekerjaan rutin saya, insyaallah, sampai saya benar-benar nanti mendapati suatu keterampilan untuk mengurus hidup. Nah, repotnya anak-anak kita itu diurus otaknya, tapi tidak diurus kemampuan untuk hidupnya.
ya, kemampuan untuk hidupnya. Insyaallah. Bayangkan saja anak-anak itu yang begitu hanya pekerjaannya cuma pegang HP, belajar terus-menerus lewat HP. Nanti kalau berumah tangga, ngurus rumah tangga sendiri, kira-kira cekcoknya itu akan bukan main nanti di awal-awal. Hanya karena tidak mampu untuk mengurus hidupnya. Ini baru mengurus hidup, belum bertahan hidup. Ya, belum bertahan hidup. Dan ilmu-ilmu seperti ini adalah ilmu-ilmu yang penting yang justru kita dapati di rumah. Kadang-kadang sekolah itu tidak terlalu aware pada kurikulum yang seperti ini. Saya menyebut kurikulum seperti ini adalah kurikulum kesengsaraan. Ya. Jadi anak-anak yang tumbuh dengan kesengsaraan di desa waktu itu ternyata lebih survive daripada mereka-mereka yang tumbuh dengan hidup bermanja-manja. Anak-anak desa itu bisa survive walaupun dia tidak makan. Kalau dia berangkat ke sawah, dia sudah bisa makan sendiri. Dia menemukan terong, dia menemukan cabai, dia mencari ikan sendiri, dia paham, ya. Karena dia mampu bertahan hidup. Nah itu sebabnya wahai ayah, kadang-kadang pendidikan kita yang begitu amat glamor di sekolah-sekolah yang sangat mentereng itu, begitu kita mendapati wabah, ini baru wabah yang sebutnya corona ya, belum banjir seperti Nabi Nuh, mudah-mudahan tidak pernah terjadi, belum gempa bumi dan sebagainya yang kemudian akses untuk mendapatkan bahan pokok itu menjadi sulit. Itu adalah kecerdasan untuk bertahan hidup. Ini juga perlu diajarkan, disampaikan kepada anak-anak bagaimana kalau ada disaster atau bencana itu datang, risk manajemennya seperti apa. Coba misalnya keluarga-keluarga kita itu, apakah kita sudah siapkan misalnya satu tas atau mungkin satu tempat khusus, begitu ada gempa, tas itu kita raih dan kemudian kita pergi. Nah, persiapan-persiapan seperti ini harus diajarkan kepada anak-anak. Nah, bagaimana caranya supaya nanti anak-anak tidak harus diomel-omeli dulu? Satu, bagi tugas. Kalau bisa menyelesaikan tugas, beri ucapan terima kasih. Nah, kesalahannya orang tua itu di sini. Kalau anak itu menyelesaikan tugasnya, kadang-kadang kita lupa berterima kasih. Kalau anak-anak tidak menyelesaikan tugasnya, kita ngomelnya berhari-hari. Itu loh, itu kesalahannya. Ya. Maka imbangi antara apresiasi dengan kontrol, ya. Apresiasi dengan sanksi itu harus diimbangi, ya. Jadi sekali lagi Bu, satu, cobalah beri kesempatan anak-anak untuk bertanggung jawab atas rumah. Satu, selepas tidur anak-anak harus bisa menyelesaikan ruangan kamarnya untuk tempat tidur itu menjadi bersih kembali. Jangan hanya mengandalkan pembantu. Kalau pembantu tidak ada, nanti suatu ketika anak-anak tidak akan bisa hidup dengan bersih, ya. Saya kira itu pintar-pintarlah untuk membagi tugas bersama anak-anak, dan pintar-pintarlah berkomunikasi untuk memberi apresiasi kepada anak-anak supaya nanti anak-anak merasa bahwa kita akan survive bersama ayah bunda dan kita akan keluar dari wabah ini atas pertolongan Allah. Matur nuwun. Kita ke interaksi dulu Zat ya. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Bentar. Ini yang sudah melambaikan tangan, mohon maaf, Bapak Irawan ya. Jadi Bapak Ibu sahabat yang mau bertanya bisa melambaikan tangan biar nanti moodnya saya nyalakan dari sini, biar tidak nanti tidak crowded gitu nggih. Sebentar, melambaikan tangannya caranya gimana? Caranya di HP di bawah kanan itu ada titik 3 more. Nah, bisa di situ ditekan emot melambaikan tangan. Nanti akan muncul dari sini dan moodnya nanti akan saya nyalakan dari sini. Sementara yang sudah melambaikan tangan Bapak Irawan. Jadi saya ke Bapak Irawan dulu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Moga bisa memperkenalkan diri dulu Bapak Irawan, dari mana? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Irawan dari Sidoarjo, Ustaz. Alhamdulillah saya bersyukur banget nih bisa ketemu silaturahmi lagi meskipun lewat medsos ini, lewat Zoom. Masya Allah. Saya juga menunggu bisa mendapat pencerahan lagi dari Ustaz. Ustaz, mohon izin dan berkenan diskusi Ustaz. Nggih, monggo. Nggih, alhamdulillah. Saya juga sering mendengarkan tausiah dari Ustaz Bajarai. Memang saat ini kami memiliki 3 anak yang usianya ini yang sebagai raja Ustaz dan juga sebagai tawanan Ustaz. Ya. Nah, ini memang memerlukan porsi-porsi khusus nih yang harus kita
berikan kepada putra-putri kami. Nah ini memang alhamdulillah putra-putri kami memiliki kelebihan-kelebihan khusus nih yang lain. Alhamdulillah. Ada putra kami yang pertama ini memang kami sudah mengajarkan iman, akhlak, terus kemudian ilmu. Namun kondisinya kadang anak ini di usia 13 tahun, 14 tahun ini memiliki tingkat emosional yang mungkin tinggi ya Ustadz ya. Tingkat emosional yang tinggi, terus kelebihan berbicara juga cukup besar, memang aktif juga dan kreatif. Namun kadang-kadang kelebihan-kelebihan ini membuat kami sebagai orang tua, khususnya ibunya ya, itu di sisi yang lain kita berharap anak-anak kita seperti yang Ustadz sampaikan, saat kita kasih arahan bisa manut, nurut gitu ya. Tapi kadang ada kalanya jengkelin gitu Ustadz, bikin kita gemes, bikin kita ikutan terpengaruh emosinya. Di saat anak-anak kita muncul karakter emosinya yang berlebihan, terus ngomongnya juga jadi ngawur gitu Ustadz. Kadang ya juga ngomong-ngomong yang nggak baik diucapkan. Dan ini gimana kita sebagai orang tua menyikapi? Apakah kita harus memahami kondisi itu? Bahwa kadang kita berpikir apakah anak-anak kita ini bisa kita minta sesuai dengan apa yang kita pikirkan? Anak-anak ini memahami apa belum apa yang kita arahkan? Karena beda usia itu. Ataukah ini merupakan proses yang memang ini sebuah kewajaran gitu Ustaz? Karena kadang membuat kita terpengaruh juga, temperamen emosi kita muncul. Tapi kadang juga ada sewaktu-waktu kebaikan tuh muncul gitu. Memang kadang ini silih berganti muncul. Apakah memang seperti itu yang harus kita terima, terus kemudian kita pahami bahwa ini adalah sebuah kewajaran gitu Ustaz? Iya. Apakah seperti kita harus mengkondisikan akan muncul kebaikan-kebaikan terus gitu Ustaz? Padahal kita juga memberikan reward, mensupport, mendukung. Namun kadang namanya anak ya Ustaz ya, dengan usia-usia yang berbeda ini memunculkan karakter yang mungkin sebenarnya kita nggak berkenan gitu. Mohon masukan Ustaz. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama saya turut bergembira karena penjenengan punya anak dengan fase yang berbeda-beda. Untuk pendengar yang lain, supaya pemahamannya sama, bahwa anak-anak itu menurut konsepsi ilmu pengetahuan, kalau usianya 0 sampai 7 tahun diperlakukan sebagai raja, kalau 7 sampai 14 tahun diperlakukan sebagai tawanan, kalau 14 sampai 21 diperlakukan sebagai sahabat. Nah, supaya nanti sama pemahamannya ya. Nah, bagaimana memperlakukan anak-anak yang tawanan ini, yang kadang-kadang ngeyel, kadang-kadang ngomongnya ngesel no hati, kadang-kadang kalau disuruh yo ma yo ya, ngegas gitu ya. Ngegas bahasanya anak-anak sekarang ya. Nah, sekali lagi kalau penjenengan sempat sekarang di rumah, ambil mushaf Quran. Kalau jauh dari mushaf Quran boleh mencatat ya. Penjenengan buka surat 64, namanya surat At-Taghabun, ayatnya ayat 14. Di surat At-Taghabun itu surat 64, ayatnya ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, begitu awalnya. Sudah kepanggil. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum fa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan hidupmu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu. Saya ulangi lagi, hai orang-orang yang beriman, kita semuanya dipanggil oleh Allah dengan sebutannya sangat indah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman,
Sesungguhnya di antara pasangan-pasangan hidupmu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Musuh. Gak enak nih ya kalimatnya, musuh. Maka berhati-hatilah kamu. Dalam banyak hal. Dalam konteks yang menyenangkan ajukan tadi adalah hati-hati dalam mendidik anak-anak. Jangan sampai salah didik, sebab nanti kalau dia salah didik, salah asuh, maka dia akan menjadi anak-anak yang bermasalah. Bagaimana supaya tidak menjadi salah didik, salah asuh? Maka ilmunya adalah jelaskan tadi kepada anak-anak, jelaskan ya terutama kepada yang sudah masuk SD, sudah lepas dari fase raja. Kalau fase raja agak sulit. Ini fase tawanan ini mulai jelaskan dulu. Kamu sekarang itu menurut ilmu masuk fase tawanan. Ayah diminta untuk mengawasi tawanannya supaya tawanannya menjadi disiplin, menjadi teratur hidupnya. Tugasnya ayah adalah mengawasi kamu sekarang karena kamu masuk tawanan. Nanti kalau kamu sudah masuk umur 14 tahun, insya Allah kalau sudah lulus fase tawanan, kamu akan masuk sahabat. Diperlakukan ayah dengan banyak diskusi, banyak bicara, banyak tukar pendapat. Nah, jelaskan dulu pada anak-anak tentang fase ini supaya dia tahu bahwa oh ya, aku pada fase ini makanya ayahku begitu. Oh iya, kenapa ayah sama adikku itu kok jadi lembut? Karena adikku masih raja, sementara aku sudah tawanan. Supaya nanti dia tidak cemburu-cemburuan. Ya, lakukan ini, pahamkan dulu kepada anak-anak terutama yang tawanan. Berhati-hatilah dalam mendidik anak-anak supaya nanti tidak menjadi musuh bagi kita, ya. Karena kalau sudah anak jadi musuh itu pedesnya bukan main di dada, ya. Omongan ngegas sedikit saja bisa kecewa kita nanti. Nah, anak-anak itu kalau bisa terdidik dengan baik, rumusnya ada 3, Bapak. 1, hati-hati dengan yang masuk mulut anak kita. Makanannya anak kita itu harus baik dulu. Sebab nanti kalau anak-anak makan yang tidak baik, itu pasti akan karakternya tidak baik. Saya ulangi lagi ya. Kalau makanannya anak-anak tidak baik, itu karakternya tidak baik. Jadi karakter itu ada hubungannya dengan makanan. Jadi kalau ngomong pendidikan karakter harus ngomong makanan yang baik. Nggak boleh yang haram-haram dikasihkan, apalagi dari yang haramnya dalam proses mencarinya, korupsi misalnya, itu nggak boleh, ya. Nomor 2, hati-hati dengan yang masuk lewat telinganya anak-anak, ya. Nasihat-nasihatnya ya dengarkan, kalimat-kalimatnya ya dengarkan. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang hadir di sini dalam kajian online ini yang sengaja mengajari anaknya misu, nggak ada. Gini le carane miso itu ben kol-kolai mantep ngene le, enggak ada, ya. Tapi tiba-tiba anak-anak kadang bisa berkata-kata kotor. Dari mana? Dia mendengarkan. Entah mendengarkan tetangga, mendengarkan temannya, atau bahkan mungkin mendengarkan keluarga. Yang ketiga adalah hati-hati terhadap mata. Apa yang ditonton oleh anak-anak kita itu. Makanya risiko sekali hidup di dalam media online ini kalau matanya yang dipakai untuk melihat itu adalah hal-hal yang tidak baik. Contoh, beberapa waktu yang lalu viral ada seseorang itu kalau menjelaskan virus corona, wallahu alam dia dokter atau tidak, ya, saya nggak paham. Itu menjelaskannya dengan cara yang ngegas, ya, duding-duding, mendelik-mendelik, marah-marah, ngamuk-ngamuk, ngegas. Dan itu viral. Dan itu kalau ditonton anak-anak, ternyata anak-anak akan mendapatkan pikiran-pikiran, oh ngegas itu keren gitu loh. Makanya nanti kalau ngomong sama orang tuanya jadi ngegas. Makanya hati-hati, nggak usah dipakai itu sebagai media untuk pembelajaran anak-anak. Cari kata-kata yang lebih santun, lebih lembut. Nah, lalu bagaimana caranya supaya nanti kita ini tidak mendapati anak-anak yang seperti itu? Prosesnya cukup pelik juga ini, ya, cukup pelik, cukup panjang. Kesalahan kita yang utama itu adalah para orang tua itu terlanjur, mohon maaf ya, terlanjur, pakai bahasa yang jelas saja ya, terkotori pikirannya dengan konsepsi bahwa arek 6 iki wis ngono kuwi gitu. Wis wayahe ndablek, wayahe bantah, wayahe rondok kurang ajar, wayahe pacaran. Nah, ini terkotori seperti itu. Enggak, Pak, tidak ada kalimat seperti itu di dalam Al-Qur'an, dalam hadis tidak ada. Ya, yang ada itu adalah riset ilmu psikologi tertentu yang dulu pernah kita dapati di sekolah, bahwa anak muda itu waktunya mencari jati diri, anak muda itu cara berpacar-pacaran, tertarik dengan lawan jenis, anak muda itu melawan, membangkang. Itu salah.
Memang itu riset. Cuman risetnya dilakukan di negara yang tidak ada imannya. Coba kalau riset itu digeser, risetnya di Gontor, ya Pondok Gontor. Saya pernah ke sana, saya lihat. Coba kalau riset di sana, akan terjadi, oh ternyata anak-anak muda itu adalah anak-anak yang santun-santun. Nah, cuman risetnya tidak yang salah. Tempat risetnya yang tidak pas. Risetnya di dunia barat kok kita bawa ke sini dan kita percaya. Nah, itu masalahnya ya. Maka saya anjurkan penjenengan untuk mengikuti konsep baru, reinstall sekarang lagi ya, reinstall. Jangan percaya bahwa anak muda itu adalah anak fase bermasalah. Ikuti dengan kata-katanya Imam Ibnu Katsir ini yang saya bacakan. Kalimatnya begini. Boleh dicatat ya, di situ nanti kemudian di print besar di rumah, ditempel di pintu masuk kamarnya anak-anak. Ini nasihatnya Imam Ibnu Katsir yang nulis tafsir warna hijau yang kita baca sehari-hari itu loh. Pemuda adalah kekuatan, inspirasi, kreativitas, ledakan ruhiyah, ketegaran, kesegaran, energik, karya besar, dan penopang peradaban Islam. Itu kalimatnya Imam Ibnu Katsir. Pemuda adalah kekuatan, inspirasi, kreativitas, ledakan ruhiyah, kesegaran, ketegaran, energik, karya besar, dan penopang peradaban Islam. Itu konsep pemuda yang benar menurut Imam Ibnu Katsir. Kalau menurut ilmu tertentu yang sudah kita asup, kadang-kadang dulu itu bunyinya pemuda adalah fasenya membangkang, membantah, mencari jati diri, nyangkruk, gerombol, peer group. Itu adalah konsep yang salah. Nah, kalau konsep itu kita yakini dan diyakini oleh anak kita, maka jadilah salah perilakunya anak kita itu. Ya. Jadi kembali kepada persoalan tadi. Satu, pahamkan anak-anak urutannya 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14, 14 sampai 21. Kemudian penjenengan sendiri harus punya keyakinan bahwa pemuda itu adalah pemuda yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Dan yang terakhir, pakai ilmu untuk mendidik anak-anak ya. Bersabarlah. Kalau memang anak-anak kadang-kadang nganyel hati, mengangkel, tolong jangan berkata-kata kasar. Nangis dulu kepada Allah, istighfar dulu, ya Allah, barangkali saya salah dalam mendidik anak-anak kami. Istighfar dulu dan kemudian doakan anak. Istighfar dulu, doakan anak. Istighfar dulu, doakan anak. Terus begitu. Dan tapi terus tetap mendidik anak-anak tanpa henti, karena sesungguhnya nanti anak-anak yang akan kita petik hasilnya pada saat dia berdoa, Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah. Indah sekali. Cukup saya kira Mas Rifah ya. Terima kasih Ustaz Bajrai. Oke, sami-sami. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum, nggih. Nggih, Ustaz. Nggih. Saya Khozin, Ustaz. Oh, Mas Khozin. Nggih. Nggih. Terima kasih banyak ini Mas, apa itu nasihatnya luar biasa. Menginspirasi kami semuanya. Amin. Kebetulan saya ini sebagai guru di SD Hidayatul Taqwa, juga SMA Al-Mizan. Alhamdulillah. Nah, selama ini stay at home ini anak-anak akan diberi tugas. Betul. Kalau anak-anak SD sih sudah terbiasa mungkin dibimbing orang tuanya, jadi tidak seberapa signifikan salahnya. Tapi untuk yang SMA, barangkali karena orang tua ini menganggap anak-anaknya sudah dewasa sehingga kurang begitu diperhatikan. Nah, efeknya tugas-tugas yang diberikan gurunya ini banyak yang tidak terselesaikan. Nah, ini untuk membangkitkan kepribadian mereka untuk punya tanggung jawab pribadi, terutama dalam hal belajar, termasuk juga bagaimana kesadaran mereka ibadah, tilawah dan sebagainya. Terima kasih Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi terkait untuk anak-anak yang sudah lebih gede ya, SMA ya. Kalau kita belajar dari ilmu Sayyidina Ali tadi 0 sampai 7 tahun itu raja, 7 sampai 14 itu tawanan, 14 sampai 21 itu adalah sahabat. Mungkin anak kelas 1 SMA itu masih tawanan, kelas 2 dan 3-nya mungkin sahabat. Tapi jangan lupa ya,
kalau dia lulus fase tawanan. Karena saya jumpai ada anak yang usianya sudah 14 tahun, usianya sudah 15 tahun, bahkan 17 tahun, itu masih belum lulus fase tawanan. Dia mengalami kemunduran pencapaian, kemunduran prestasi. Artinya apa? Fase tawanan itu adalah fase melatihkan anak-anak, membiasakan anak-anak untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Nah, kalau anak-anak itu umur 21 tahun pun, kalau dia masih belum muncul sifat tanggung jawabnya terhadap dirinya sendiri terutama, maka dia belum layak untuk disebut sahabat. Dia harus masuk fase tawanan karena dia belum lulus, ya. Jadi lulusnya anak-anak itu adalah kalau dia sudah bisa mandiri, belajar gak adek nyeneni, ngersi kamare gak adek ngongkon, insyaallah sinau gak adek bentak-bentak, itu berarti lulus fase tawanan. Kalau itu belum lulus, berarti dia harus masuk pada fase tawanan terus-menerus itu. Nah, itu sebabnya sekolah mesti komunikasi dengan orang tua. Anak ini sudah lulus atau belum? Makanya dalam berbagai kesempatan kalau saya kebetulan mengisi parenting education di sekolah-sekolah itu, saya selalu mengambil judul sinergi cinta antara sekolah dan keluarga. Sinergi cinta antara sekolah dan keluarga. Harus ada kesepahaman bahwa sekolah mengambil porsi seperti ini dan rumah mengambil porsi seperti ini. Tidak boleh orang tua pasrah bongkoan hanya karena sudah membayar. Nggak boleh, karena nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban juga orang tua. Nah, bagaimana jika nanti anak-anak SMA itu tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas belajarnya? Nomor satu, jangan lupa bukalah ruang-ruang komunikasi kepada orang tua, supaya nanti orang tua membantu. Mungkin anaknya akan diminta untuk mengeluarkan jadwalnya, dan kemudian di setiap tanggal, hari, dan jamnya itu orang tua membantu untuk tanda tangan dan mencatatkannya. Sebab nanti kalau anak-anak tidak dibegitukan, maka bisa jadi anak-anak yang belum tumbuh kemandiriannya, yang usia 7 sampai usia tawanan tadi belum selesai, maka sampai tua pun tidak selesai persoalan itu, ya, tidak selesai. Karena itu harus diselesaikan dulu persoalan tanggung jawab yang ini. Makanya urutan yang benar tadi adalah iman dulu, kemudian adab, termasuk adab kepada orang tua yang membantu, termasuk kemudian adab belajar. Karena sangat disayangkan ada banyak orang yang ilmunya tinggi tapi adabnya buruk. Ilmunya tinggi, adabnya buruk. Bahkan ini ilmu agama loh ya, ilmu agamanya tinggi tapi adabnya buruk. Kalau sesama orang gualaknya bukan main, ya. Mengira semua orang itu kafir semuanya, mengira semua orang itu bid'ah semuanya. Ilmunya tinggi tapi adabnya buruk kepada sesama mukminin. Nah, itu sebabnya dorong anak-anak sekali lagi, guru juga sesuaikan tugas-tugasnya. Urutkan ya, nomor 1 iman, nomor 2 adab, nomor 3 ilmu. Jangan kebanyakan ilmu. Jangan kebanyakan ilmu. Karena sesungguhnya fakta membuktikan, termasuk saya mungkin juga sebagian penjenengan, ilmu-ilmu yang penjenengan pelajari di SMA itu belum tentu semuanya kita ingat. Belum tentu semuanya kita ingat. Tapi ilmu-ilmu yang membuat kita ini beriman dan beradab, itu semuanya kita ingat dan kita praktekkan. Bahkan kalau boleh mengkritik sedikit, otokritik, saya juga orang sekolahan. Sekolah itu kadang-kadang mengajarkan banyak hal, kecuali yang penting-penting gitu loh ya. Mengajarkan banyak hal kecuali yang penting-penting. Ya. Taruhlah sederhananya begini. Sholat ukurannya begini, kalau kita ini selesai sekolah, lulus, itu ilmunya masih kita gunakan, berarti tandanya penting. Mari kita cek. Sholat diajari di sekolah, begitu lulus masih sholat nama mboten, oh masih, berarti itu ilmu penting. Diajari di sekolah tentang ilmu iman, tidak boleh menyekutukan Allah, begitu lulus kira-kira kedukun apa enggak, oh enggak, oh berarti itu ilmu penting. Diajari di SMA, misalnya cos tangen sinus, lulus digunakan apa enggak? Oh enggak, berarti ilmu itu yang kedudukannya di bawah ilmu penting. Di bawah, di bawahnya sedikit lagi ya, bukan tidak penting ya, di bawahnya lagi. Jadi harus ada urutan, ada prioritas. Nah, sayangnya kadang-kadang kita ini saking gupuhnya pada saat wabah merebak, tiba-tiba semua materi keilmuan itu kita online kan begitu saja. Kita tidak urutkan mana kira-kira materi yang menambah imannya, menambah adabnya kepada orang tua. Mbok sesekali itu anak-anak SMA itu diberi tugas. Beri tugas, tugasnya begini.
Sore hari habis isya, tolong datang permisi kepada kamarnya ibu dan kamarnya ayah. Pijitin itu kakinya ayahmu dan pijitin kakinya ibumu yang sudah lelah seharian mengurus dirimu. Dan itu kemudian kontrol, tanyakan siapa yang sudah mengerjakannya. Masya Allah, itu nilai ilmunya sangat besar ya. Kenapa? Karena birrul walidain itu adalah pintu surganya anak-anak. Nah, sayangnya anak-anak justru kadang-kadang sebagian sih anak-anak udah gede, ketika diomong ibunya bilangnya ngegas tadi ya, yo ma yo ngerti, insya Allah, iyo yo tak garap, iyo, astagfirullahaladzim, insya Allah, ya. Nah, berarti itu tandanya belum berkah ilmu yang dipelajari karena tidak urut iman, adab, ilmu, menjadi tidak berkah. Cukup saya kira Mas Isa. Terakhir Ustaz, dari Bapak Bahrudin, pertanyaan Ustaz, Pribun. bagaimana cara mendidik anak sedangkan kita bekerja jauh dari keluarga, sedangkan kita, kata Ustaz, adalah ayah sebagai kepala keluarga Ustaz? Ya, kita sudah diajari oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim itu jauh sekali ya. Ketika meninggalkan Bunda Hajar dan anaknya Ismail itu berangkat jauh dari Mekah balik ke Palestina, itu jauh sekali, tidak pernah bertemu dengan Zoom seperti ini, tidak pernah bertemu dengan email, tidak pernah ketemu dengan WA, tidak pernah ketemu dengan telepon-teleponan, langsung terpisah jauh. Tapi apa yang dikerjakan oleh Nabiullah Ibrahim sehingga ketika pada saat pulang nyambangi anaknya itu, anaknya justru menjadi anak yang sangat berbakti. Ini resep utamanya ada di sini, insyaallah ya. Di antaranya yang dikerjakan oleh Nabiullah Ibrahim, suatu ketika nanti kita bisa angkat tema secara khusus ini ya, bagaimana mendidik anak-anak dengan jarak jauh ini. Yang dikerjakan oleh Nabiullah Ibrahim adalah satu, senantiasa mendoakan. Ya, nanti dibuka di Al-Quran surat Ibrahim itu ada satu doa yang sangat amat fenomenal yang kemudian diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim begitu beliau meninggalkan anak dan istrinya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebagian keturunanku itu di sebuah lembah yang tidak ada tanam-tanaman di dekat rumah engkau, yang sedemikian itu agar mereka mendirikan sholat. Lihat bagaimana metodologinya Nabi Ibrahim untuk membuat anak-anak beres meskipun jauh berjauhan. Satu, mendoakan, melangitkan doa-doa. Nomor dua, meletakkan anak di dekat rumah Allah. Di dekat rumah Allah, berarti konteks kita sekarang adalah di dekat masjid, yang tidak jauh-jauh dari masjid, yang suara adzan itu bisa didengar oleh anak-anak. Nah, maksudnya suara adzan ya, walaupun sekarang kita ini mungkin ada yang tidak ke masjid, tapi suara adzannya kan terdengar, insyaallah. Yang sedemikian itu agar mereka mendirikan sholat, yang sedemikian itu agar mereka mendirikan sholat. Nah, kalau anak-anak sudah sholat, insyaallah sholatnya benar, maka dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini berjauhan, maka langkah pertama itu adalah pastikan doa-doa kita mengalir, melangit untuk anak-anak kita. Ya, berdoalah yang sungguh-sungguh. Yang kedua, istri kita harus diyakinkan. Kalau di rumah istri kita itu harus diyakinkan betul bahwa istri kita itu kita tinggal dalam kondisi yang yakin betul bahwa kita ini berada di luar rumah dalam kondisi beriman. Jangan sampai istri kita justru nggak yakin bahwa kita ini berada di jalan kebaikan atau tidak. Sebab istri yang yakin bahwa bapaknya itu ada di jalan kebaikan, maka si anak itu nanti akan menjadi tenang karena ibunya akan selalu bilang, ya, Insya Allah anak gede jadi pejuang ya, kayak ayah kayak begitu, Masya Allah, tanggung jawab sekali. Kalimatnya positif terhadap ayah, terhadap positif semuanya. Sehingga nanti anak itu walaupun ditinggal bapaknya punya kesan yang sangat positif terhadap bapaknya. Lewat siapa? Lewat mulut ibunya. Nah, bahayanya itu adalah kalau ibu-ibu ditinggal bapaknya pergi jauh, ibu-ibu tidak mengatakan hal yang positif tentang bapaknya kepada anaknya, dan kemudian anak tidak suka sama bapaknya. Kalau anak tidak suka sama bapaknya, tidak punya idola bapaknya, maka anak-anak akan menjauh dari bapaknya. Anak-anak yang menjauh dari bapaknya, maka anak-anak tidak akan mendengarkan nasihat bapaknya. Jadi satu, pastikan diri kita baik di luar rumah. Yang kedua, pastikan istri kita itu punya kesan yang baik, punya kepercayaan yang baik kepada kita. Doakan anak-anak. Dan yang keempat, pastikan peraturan-peraturan di rumah itu tetap berasal dari ayah.
Peraturan-peraturan keluarga itu tetap berasalnya dari ayah. Ayah, teleponlah anak-anakmu setiap saat, setiap hari lah kalau kita berada di luar kota. Apakah hari ini sholatnya 5 waktu tertib semuanya anak-anak? Tanyakan begitu. Kalau tertib semuanya, bilang di telepon itu, alhamdulillah ya Allah, ya bersyukur punya anak yang saleh dan salihah seperti itu. Itu kalau terdengar oleh telinganya anak-anak, maka anak-anak akan senang. Kenapa? Karena dia merasa disyukuri. Dia merasa disyukuri oleh bapaknya. Jangan sampai nanti kita di luar kota, kemudian telepon anak-anak, itu pertanyaannya pertanyaan yang, mohon maaf misalnya begini, ono PR apa gak? Wis digarap apa gurung? Terus wis disetor oleh piro? Nah, pertanyaannya menyelidik terus kayak KPK dulu. Makanya anak-anak nggak suka kadang-kadang ya. Maka pastikan para ayah, nanti kita akan belajar lebih detail lagi bagaimana caranya LDR ya, long distance relationship bersama keluarga itu, tapi anak-anak tetap terpantau, terkontrol oleh kepala sekolahnya. Dan kepala sekolahnya walaupun tidak di rumah, dia tetap pegang kendali yang sangat besar. Nanti akan ada ilmu yang secara terperinci kita bahas dalam sesi yang sangat khusus. Maka saya kira cukup ya. Baik. Terima kasih banyak Ustaz Wadi. Insyaallah Pak Bahrudin, insyaallah jawabannya seperti itu dari Ustaz. Buat Bapak Ibu sahabat, mohon maaf yang pertanyaannya belum kejawab. Insyaallah kalau yang pertanyaannya agak mirip-mirip, insyaallah sudah kejawab Ustaz, karena keterbatasan waktu kita pada siang hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sahabat, kita tutup dengan doa. Monggo Ustaz bisa berkenan memimpin doa untuk kita bersama. Baik, sebelum ditutup dengan doa kafaratul majelis oleh moderator, mari kita berdoa singkat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Ghafur, hamba-Mu yang hadir dalam kesempatan sharing ilmu ini ya Allah, mengaku dengan semengaku-ngakunya ya Allah, telah banyak dosa yang kami kerjakan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa kami sebagai seorang ayah, ampuni dosa kami sebagai seorang ibu, ampuni dosa kami sebagai seorang suami, ampuni dosa kami sebagai seorang istri, ampuni dosa kami sebagai seorang anak yang mungkin kurang bakti kepada orang tua kami. Ampuni ya Allah, ampuni. Kuatkan iman kami ya Allah, kuatkan keluarga kami ya Allah, agar bisa menghadapi ujian-Mu berupa wabah corona ini ya Allah. Dan keluar dari ujian ini kami akan makin meningkat keimanan kami ya Allah. Beri kesempatan kepada kami ya Allah untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh sukacita ya Allah, tanpa ada ketakutan dengan wabah ini ya Allah. Berilah kesempatan kepada kami ya Allah untuk bisa membimbing kembali anak-anak kami ya Allah, agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang dirindukan surga-Mu ya Allah. Beri kesempatan kepada kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, bimbinglah kami ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Suhadi yang sudah memberikan materi yang luar biasa pada kita semuanya di siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sahabat yang sudah hadir dalam kajian Islamic Parenting secara online melalui Zoom ini. Tadi lebih dari 75 akun yang masuk di Zoom ini Ustaz. Ya. Kalau dihitung orangnya bisa sampai 100 lebih, karena satu Zoom buat nonton bersama satu keluarga, luar biasa sekali. Insya Allah nanti akan kita ketemu di acara kita yang akan datang. Buat Bapak Ibu sahabat yang ingin memiliki bukunya Ustaz Suhadi, yaitu buku Ayah Penyejuk Jiwa dan Berseri Sebagai Seorang Istri, bisa melalui YDSF dengan berdonasi minimal Rp100.000 untuk program Corona.
Bapak Ibu sahabat bisa mendapatkan salah satu dari bukunya Ustadz Suhadi. Jadi Bapak Ibu sahabat tidak membeli buku tapi berinfak untuk saudara-saudara kita yang terdampak corona, tapi mendapatkan hadiah buku dari YDSF, bukunya Ustadz Suhadi. Jadi nanti jika ada yang minat, Bapak Ibu sahabat bisa WA ke WA senternya YDSF 0816 15445, saya ulangi 0816 1544556 dengan format nama, ketik nama, alamat dan buku apa yang diinginkan, yang untuk ayah atau yang untuk istri. Insya Allah nanti bukunya akan kita kirim via JNE atau melalui pos. Buat Bapak Ibu sahabat, ada informasi dari YDSF. Seperti biasanya setiap pagi pukul 6 sampai pukul 9 YDSF mengadakan tahsin online metode Umi bersama Ustadz Ghazin. Insya Allah besok Senin kita akan adakan Senin sampai Jumat kecuali hari Rabu, dan untuk hari Rabu pukul 9 pagi Insya Allah akan ada kasih kisah untuk Ananda bersama Kak Hadian. Jadi kalau Rabu kemarin kita bersama orang tua, para pendidik, guru, untuk Rabu besok kita untuk anak-anak kita, untuk anak didik kita. Jadi monggo nanti bisa di-share ke teman, ke saudara, ke kerabat, dan ke keluarga untuk bersama-sama bagaimana kisah-kisah dari sahabat, kisah-kisah dari Rasulullah SAW. Nanti insya Allah akan bersama Kak Hadian Mariati. Dan acara kita pada pagi hingga siang kali ini didukung oleh Komunitas Cinta Anak dan SD Islam Al-Mizan Surabaya, SMP Islam Al-Mizan Surabaya, dan SMA Islam Al-Mizan Surabaya. Buat Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk program-programnya YDSF bisa menghubungi WA senternya YDSF di 0816 1544556. Buat Bapak Ibu sahabat, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam kajian Zoom ini. Insya Allah nanti akan kita adakan lebih lanjut dengan pembicara-pembicara yang disediakan oleh YDSF. Terus pantau kegiatan-kegiatan YDSF melalui akun Instagram YDSF @YDSFku dan akun Facebook YDSF @YDSFku. Dan insya Allah acara kita pada pagi hingga siang ini akan tayang di YouTube channelnya YDSF di YDSF Al-Falah. Bapak Ibu nanti bisa melihat di YouTube channelnya YDSF Al-Falah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Muhammad Rifatul Hizbullah sebagai tim dari YDSF. Jika ada kurang lebihnya dan mungkin ada salah-salah dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.